Baik, eh, selamat pagi Bu Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, selalu sehat. ya. Terima kasih banyak Bu Alif yang sudah Semangat. terima kasih banyak Bu sudah mau meluangkan waktunya mengisi materi kita pada pagi hari ini. Untuk pertemuan pada pagi hari ini itu pertemuan keenam dalam mata kuliah Etnografi Indonesia. Sebelumnya sudah ada 5 pertemuan itu membahas terkait beberapa etnografi etnis di wilayah barat sampai ke tengah Jawa itu mulai dari Aceh, Batak, Minangkabau, Sunda, dan minggu kemarin terakhir itu dari Jawa yang diisi oleh Pak Jody dari UNER. Nah, pada pertemuan kali ini yang keenam, kita akan membahas terkait dengan etnografi masyarakat Bali. Tentunya kalau berbicara kebudayaan dan orang-orang Bali, teman-teman dosen di Universitas Udayana pasti jauh lebih paham karena memang home base dan ruang lingkup kajiannya banyak di daerah Bali gitu. Baik, untuk selanjutnya langsung aja Mas. Untuk selanjutnya saya sudah menjadikan Bu Alip sebagai CO host, jadi Bu Alip sudah bisa share screen. Mungkin untuk selanjutnya silakan Bu Alif, waktu dan Oke. tempat kami silakan. Ya, terima kasih Mas Ferdi, Pak Ferdi, Pak Arif, dan adik-adik. Ketemu lagi ya lewat ruang Zoom meeting. Kita hari ini mau bahas tentang etnografi etnografi Bali. Meskipun saya bukan orang Bali, tapi saya berusaha untuk apa ya menjelaskan lah, karena kalau kita mau detail ini sebenarnya mata kuliah di tempat kami 1 semester, Mas. Jadi penjelasannya gimana caranya hanya ya 1 kali pertemuan kurang lebih sekitar 1 jam sampai 2 jam. Nanti kita menjelaskan secara universal seperti apa sih masyarakat budaya Bali itu. Izin saya share screen, mungkin ada beberapa, saya melihatnya dari perspektif 7 unsur kebudayaan sih, meskipun itu hanya poin-poin di kulit-kulitnya saja, mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran kepada adik-adik bahwa masyarakat Bali itu memang apa ya, semakin kita teliti semakin semakin beragam gitu. Yang kita tahu kan Bali itu hanya eh, di permukaan seperti yang kita saksikan di sosial media, di berbagai berita-berita dan tempat pariwisatanya yang sangat-sangat menarik. Tetapi ketika kita nanti dalam lebih lanjut, banyak lagi etnis Bali yang bisa kita klasifikasikan secara bidang keilmuan kita, yaitu ada 3, Bali Age, Bali Mula, dan Bali yang sudah terpengaruh dengan budaya Jawa atau budaya Majapahit. Itu. Izin ya Mas, saya share screen. Eh, sorry, sebentar. Saya kirim ke Mas. Hmm. Sebelum saya membuka sambil nunggu apa namanya materi PPT yang saya share, mungkin dari adik-adik mungkin apa yang ingin ditanyakan nanti biar lebih bagus seperti itu sih, lebih ke dialog aja. Mungkin apa sih ketika kita ngomong Bali apa sih yang ada di benak adik-adik sekalian? Wisata biasanya, Bu. Apa, Pantai. gimana Mas suaranya Pantai, putus?
Pantai Kute gitu. Pantainya, oke. Lain silakan. Pantai Kute, Kulinernya Bu, kuliner. Indo ngaben Bu. kuliner, Tariannya, Bu. Tarik kecap Bu. Ya, Ngaben. tariannya. Oke, sudah saya share ke Mas Arif, ke Pak Arif. Hmm, Sudah dikirim ya Bu? ya ampun. Jadi kalau kita ngomong tentang Bali itu sebenarnya bisa menyangkut eh, kewilayahan, yaitu Pulau Bali secara geografis adalah Pulau Bali, secara eh, administratif atau kepemerintahan adalah provinsi dan satu kota, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bali, Kabupaten karena serangan sekarang menjadi satu daratan eh, Sudah terlihat teman-teman share screen-nya? Sudah, Bang. Sudah, Bang. Silakan Bu Alif, sudah saya bantu share screen. Bu Alipnya terputus. Bu Alipnya mau masuk lagi bentar ya. Lalu. suara saya terdengar? Terdengar Bu? Yang namanya etnis Bali Age, Ba- Bali Age, Bali Mule, dan Bali Dataran atau yang orang cenderungan mereka sudah mendapat pengaruh dari budaya Majapahit seperti itu. Itu secara umum. Lanjut di sejarah. Jadi kalau kita melihat secara kesejarahan, perspektif sejarah bahwa Pulau Bali itu sudah ada, sudah dihuni ya, oleh masyarakat diperkirakan 3.000 sampai 2.500 sebelum Masehi, yaitu kaum migran dari Asia.
Se- Secara umum wilayah-wilayah Nusantara mengalami hal yang sama, yaitu antara tahun. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang ditemukan di Desa Cekik. Desa Cekik ini nanti kalau misalkan adik-adik berkunjung ke Bali, saya berharap ada yang berkunjung lah ya, berkunjung ke Bali, main-main ke Bali. Kalau lewat jalur darat, wilayah Cekik ini adalah penyeberangan, dekat penyeberangan apa namanya? Kalau dari Jawa itu namanya Pelabuhan Ketapang, kalau di Bali Pelabuhan Gilimanuk. Jadi di Desa Cekik ini di wilayah Gilimanuk. Nah, jadi di ujung-ujung Pulau Bali ya, gitu. Nah, sedangkan zaman itu zaman prasejarah dan banyak tinggalan-tinggalan lagi yang ditemukan selain peralatan batu juga sarkofagus ini banyak terdapat di Desa Bedawa. Jadi wilayah Bali Barat itu banyak ditemukan tinggalan-tinggalan arkeologis. Bahkan kalau nanti sempat adik-adik main ke Bali, di sana ada museum manusia purba. Itu dekat dengan pelabuhan. Jadi turun dari pelabuhan nanti setelah dari Ketapang nyebrang di Gilimanuk, dari Gilimanuk jalan kaki bisa melihat yang namanya Museum Manusia Purba. Seperti itu. Sejarah Bali itu memiliki sejarah panjang terkait dengan kerajaan-kerajaan itu dimulai dari abad ke-8 sampai ketika sudah dikuasai oleh Belanda maka sistem kerajaan itu berakhir diganti dengan sistem sistem seperti sekarang ini NKRI. Nah, salah satu kerajaan yang terkenal pada zaman saat itu selain kerajaan Gel-Gel dan banyak kerajaan-kerajaan yang ada di Bali, beberapa tinggalannya masih bisa kita saksikan sampai hari ini yaitu bentuk puri. Jadi nanti adik-adik jangan salah ya, di itu ada istilah pura. Kalau pura itu tempat ibadah masyarakat yang beragama Hindu Dharma, Hindu Bali, dan ada yang namanya Puri. Kalau Puri itu tempat tinggal para bangsawan. Kalau zaman dulu sistem kerajaan, dan itu hampir saat ini masih masih dapat kita saksikan di Tabanan, masih ada di Buleleng, masih ada di Badung, di Mengwi, di Denpasar ada, di Bangli ada, jadi di Kelungkung, Gel-Gel, sampai di Karangasem ada. Jadi di Gianyar juga ada. Jadi hampir di setiap kota di wilayah Kabupaten Provinsi Bali dapat kita temukan puri-puri tinggalan zaman kerajaan. Lanjut, nah abad 8 ini mulailah masuk pengaruh agama Hindu, terutama yang dibawa oleh para pedagang dan pengaruh dari kerajaan Majapahit yang ada di Jawa. Maka selain Majapahit, Jawa juga pengaruh dari India, Cina, dan lain-lain. Kalau India, kita bisa melihat beberapa ornamen terkait dengan kegiatan ritual keagamaan. Kalau Cina juga demikian, nanti ada beberapa kesenian di Bali itu yang dapat pengaruh dari Cina. Terus kalau Jawa Majapahit ini sangat masif ya, hampir secara universal, hampir kita temukan di seluruh aspek, hampir semua aspek budaya masyarakat Bali. Dan kalau yang bangsa Barat, bangsa Eropa ini sangat sangat sedikit, sangat relatif sedikit yang lama ya. Kalau yang baru ini kan pengaruh dari pariwisata, berkembangnya daerah Bali sebagai daerah pariwisata dan Bali sebagai dari daerah pariwisata itu sebenarnya sudah bagian dari tinggalan rintisan dari bangsa Barat ini seperti itu. Nah, lanjut. Nah, untuk pengaruh India ini sangat kuat ya. Ini hampir ya ini sebuah hal yang tidak hanya di Pulau Bali saja, pengaruh India ini kita dapatkan, tapi juga hampir di seluruh wilayah Nusantara, yaitu Indonesia, bahwa budaya-budaya India ini sudah menjadi bagian dari budaya Nusantara. Kita adopsi dan itu masih masih sampai hari ini itu bahkan menjadi bagian dari
budaya masyarakat Indonesia. Demikian juga yang terjadi di wilayah Pulau Bali. Jadi sejak abad ke-1 Masehi disinyalir nama Bali Dwipa atau Pulau Bali ini itu bagian dari pengaruh India. Itu kita temukan pada prasasti Belanjong. Jadi terkait dengan nama Bali sendiri ini ada berbagai versi ya. Ada mengatakan bahwa itu adalah pengaruh dari India, berasal dari bahasa Bali Dwipa. Ada juga yang mengatakan bahwa itu melihat dari kontur bentukan geografis Pulau Bali. Ada juga yang mengatakan bahwa itu bagian dari eh, tata cara kehidupan masyarakat Bali sebelum pra-Hindu. Mereka itu sering sekali melakukan mempersembahkan sesaji atau ya apa ya sesaji sehingga di situ muncul istilah kata Bali seperti itu. Singkatnya seperti itu sih. Nanti adik-adik bisa juga melihat di slide-slide berikutnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini contoh yang tadi ditanyakan kesenian. Mungkin, nah ini perkembangan masyarakat. Lanjut aja yang di slide ke-6. Slide ke-6. Nah, ini ya, jadi perkembangan masyarakat dan kebudayaan Bali ini mencirikan memunculkan simbol dua variasi, ciri-ciri budaya pada tradisi kecil, ada tradisi besar dan tradisi modern. Yang tradisi kecil ini yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa di Bali sendiri itu ada muncul sub-sub etnis, ada Bali Age. Bali Age ini mereka cirinya tinggal di daerah pegunungan. Dia tidak terlalu mendapatkan pengaruh budaya Majapahit. Jadi contohnya begini, kita lihat Bali Age ini contohnya di daerah Tenganan, daerah Bedawe, Sidetape, itu dia salah satunya budaya yang sangat sangat menonjol yang penggunaan bahasa. Misalkan di Bali itu konsonan A di akhir kata itu selalu dibaca E, ya. Kalau di daerah pegunungan Bali Age ini tidak ada konsonan E. Jadi kalau misalkan kata kija itu artinya kemana, kije, kalau orang Bali pada umumnya bilangnya kije, kalau orang Bali Age kija. Kalau sira siapa itu artinya kalau di Bali pada umumnya sire, kalau di Bali Age sira seperti itu. Nah, terus kalau pada Bali pada umumnya mengenal pengabenan atau ritual untuk kematian itu adalah dibakar, jenazah atau mayat itu dibakar. Kalau di Bali Aga tidak dibakar dia, jadi cukup di, 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 dikubur atau dikebumikan seperti itu. Bahkan ada yang diletakkan begitu saja. Itu yang Bali Age. Ini ada tambahan lagi, ada juga yang trunyan. Kalau adik-adik kemarin Bapak Bapak Pak Arif ya sempat trunyan itu ada di di Kabupaten Bangli itu dikatakan secara klasifikasi masuk tradisi kecil, tetapi Mojopahit, sedangkan kalau ada satu lagi yaitu namanya Bali Mule, Mule itu adalah mula, ya mule-mule kata orang ya geografis wilayah Bali. Mereka ini dengan Bali Age, tetapi dia lebih lebih kalau bisa dibilang lebih agak original lagi nih dibanding Bali Age ataupun Bali Bali dataran. Nah, yang yang termasuk Bali Mule ini mereka tinggal di wilayah Trunyan. Jadi nanti kalau sempat adik-adik jalan-jalan ke Bali, kalau adik-adik jalan ke Kabupaten Bangli, mereka tidak mau
wilayah Kintamani itu hampir di sekitaran wilayah Kintamani, desa-desa di wilayah Kintamani itu nggak mau dia disebut sebagai orang Bali aja, tapi harus diiringi dengan kata Bali Mule seperti itu. Nah, sedangkan tradisi besar adalah tradisi yang berkembang pada masyarakat Bali pada umumnya secara universal yaitu Bali Dataran dan mereka ini banyak mendapat pengaruh dari Hindu Jawa atau Pahit, sorry, dapat banyak pengaruh dari Majapahit. Seperti yang nanti kalau adik-adik jalan-jalan ke Bali ya, Anda melihat kesenian dan lain-lain sebagainya, cara makan, kuliner, pura dan lain sebagainya itu yang pada umumnya itu merupakan Bali tradisi dengan tradisi besar atau Bali Dataran atau Bali yang banyak mendapat pengaruh Majapahit. Sedangkan yang terakhir adalah tradisi modern ini adalah pengaruh dari pemerintah jajahan sampai hari ini. Bahkan kita mendapat pengaruh dari budaya-budaya modern karena berkembangnya pariwisata di Bali dan Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata internasional ya. Jadi pengaruh budaya Barat itu tidak bisa kita hindari seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, kita mencoba melihat Bali secara eh, dengan mengacu kepada unsur kebudayaan lebih gampang lagi. Kalau kita melihat 7 unsur kebudayaan itu dari bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi dan kesenian. Dari 7 unsur ini, mungkin yang sangat menonjol itu yang seringkali menjadi ikon Bali adalah di kesenian dan sistem religi ya. Kalau sistem mata pencarian ini tidak terlalu berbeda sih dengan masyarakat pada umumnya di wilayah Nusantara. Jadi pertanian juga masih berkembang hingga hari ini. Terus sistem-sistem formal dan informal bahkan yang di masyarakat perdesaan itu yang tidak terlalu terdampak dengan pariwisata, mereka masih bertahan dengan sistem mata pencarian sebagai petani. Bahkan juga ada beberapa yang masih menerapkan eh, tata cara ladang berpindah itu masih tapi sangat kecil itu. Nah, seperti itu. Nah, untuk sistem peralatan hidup dan teknologi juga tidak berbeda dengan pada umumnya pada masyarakat di Nusantara. Eh, apa namanya? Tetapi untuk yang teknik-teknik tradisional itu sudah mulai agak tergeser peralatan-peralatan tradisional dengan peralatan-peralatan modern. Di dalam pertanian pun teknologi yang modern itu sudah banyak mereka gunakan gitu. Sekarang kalau kita mau cari petani dengan menggunakan tradisional itu sudah jarang sekali kita temukan seperti itu. Itu secara umum. Nah, untuk bahasa eh, bahasa ya. Jadi orang Bali itu adalah penutur bahasa Bali. Mereka mengenal aksara Bali yang sampai hari ini itu masih dikenal dari tingkat anak-anak sekolah dasar sampai di perguruan tinggi dan di kampus kami itu ada satu program studi dua bahkan dua ya itu yang mempelajari aksara Bali ini yaitu sastra Bali dan sastra Jawa kuno. Mereka anak-anaknya ya diajari cara menulis aksara Bali di atas daun lontar dan itu merupakan bagian yang sangat menarik, sangat unik bahwa masyarakat Bali masih hampir sebagian besar masih bisa membaca bahasa Bali, tulisan Bali, dan menuturkan bahasa Bali. Seperti itu. Nah, kalau kelompok bahasanya bisa dibilang kelompok bahasa Bali dan Sasak. Kenapa Bali dan Sasak? Karena bahasa-bahasa yang ada di Bali dan di Lombok itu ada kemiripan. Beberapa kosakata itu sangat mirip dan apa namanya ini tidak apa ya artinya ya wajar karena secara jarak dekat juga secara kalau kita melihat secara historis
dulu orang kerajaan, salah satu kerajaan di Bali, yaitu Kerajaan Karangasem, pernah sekian sekian abad itu menjajah wilayah Lombok, khususnya Selak Parang. Di sanalah terjadi namanya akulturasi budaya, terus asimilasi budaya dan penyebaran budaya. Jadi budaya Bali dibawa ke Lombok dan budaya Lombok dibawa ke Bali, atau budaya Sasak dibawa ke Bali, budaya Bali dibawa ke Lombok. Sehingga nanti kalau adik-adik sempat jalan-jalan ke Bali ataupun ke Lombok, itu menemukan banyak hal kemiripan budaya antara Bali dan Lombok. Kalau bahasanya termasuk keluarga bahasa Indonesia Barat, penutur. Nah, ini penutur, kalau dialek itu memang sangat beragam ya adik-adik. Kita bisa melihat secara eh, secara kebahasaan bahasa Bali, tetapi dialeknya itu secara umum bisa dibagi dialek Bali Barat, Bali Timur gitu. Tapi secara detail lagi nanti ada dialek Bali Aga yang tadi di awal sudah saya sampaikan. eh, Penggunaan istilah itu dia tidak mengenal kalau di Bali Aga dan Bali Mule. Terus eh, nadanya lebih panjang seperti itu. Terus ada tingkatan bahasa, ya. Ada tingkatan bahasa, bahasanya ada bahasa kasar, bahasa halus, atau bahasa. Jadi penggunaan se- pada umumnya sih, pada bahasa-bahasa tradisional itu, bahasa-bahasa etnis itu ada stratifikasi bahasa. Dalam hal ini bagaimana bahasa itu etika dalam berbahasa. Kalau bahasa kasar atau sor ini biasanya digunakan dengan mereka yang sebaya ataupun karena kami di Bali masih mengenal sistem kasta ya. Jadi kalau yang kasta-kastanya tinggi atau kasta-kasta satria, kastanya kasta Brahmana itu pasti menggunakan bahasa halus gitu. Tapi kalau yang kastanya kasta Sudra dan Waisa, dia pasti menggunakan bahasa yang kasar, menggunakan bahasa halus Madya atau bahasa halus tinggi itu. Seperti itu. Itu untuk bahasa. Berikutnya lanjut Pak. Untuk kesusastraan ini tadi yang saya sampaikan di awal bahwa sampai hari ini kesusastraan lisan maupun tulisan itu masih berkembang. Terutama yang tradisional tuh masih sampai hari ini. Nanti kalau adik-adik main ke Bali, silakan mampir di fakultas kami itu ada lab lab lontar itu yang mengurusin ini perawatan, eh, digitalisasi lagi, bahkan membaca lagi teks-teks itu dan apa ya mentranslate ke dalam bahasa Bali pada umumnya, Bali modern ya, dan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kesusastraan ini masih 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 digunakan sampai hari ini karena kesusastraan ini tidak bisa dilepaskan dengan tradisi dalam beragama masyarakat Bali. Nah, buku-buku ini atau tulisan-tulisan tradisional itu mereka kenal dengan nama istilah lontar. Jadi lontar ini mengacu kepada bahan bahan atau media yang digunakan untuk menulis, yaitu terbuat dari daun pelep, daun lontar atau apa ya siwalan kalau di Jawa itu. Jadi itu nanti diolah sedemikian rupa terus dipotong-potong dengan panjang sekitar 20 atau sampai 25. Disitulah ditulis dengan huruf aksara Bali dengan keropak. Mereka menyebutnya keropak setelah digores dengan cara sedemikian rupa. Setelah itu nanti di atasnya itu dilapisi dengan apa namanya minyak kemiri. Jadi kemiri itu dibakar, setelah itu ditumbuk, diperas keluar minyaknya. Minyaknya inilah untuk menebalkan tulisan itu. Dan ini merupakan salah satu kearifan mereka juga untuk menjaga keropak-keropak ini tidak dimakan oleh ngengat atau oleh apa namanya binatang. Kan biasanya kadang-kadang ada semacam serangga ya yang menjadikan eh, keropak-keropak ini menjadi lubang-lubang. Dan jadi dengan itu dan biasanya selain dengan dilapisi dengan kemiri juga dengan minyak seri.
minyak serai itu yang bumbu masak itu loh, itu dilapisin seperti itu sehingga terjaga keawetannya hingga hari ini. Dan biasanya lontar-lontar ini akan mereka baca pada peringatan-peringatan hari-hari besar agama Hindu yang mereka lakukan. Dan biasa diajarkan seni di kalangan di pasar itu sebagai bagian dari muatan di Bali. Ini uniknya kan budaya itu masih masih relatif masih masih bagus. Nih, lanjut Pak. Sistem pengetahuan. Nah, ini yang tadi. Jadi sistem pengetahuan ini mereka sampai hari ini masih mengenal dan mengembangkan pengetahuan lokal yang tradisional ini dan sistem pengetahuan modern. Kalau yang pengetahuan lokal terkait tadi dengan sastra, nanti ada pembuatan rumah. Lanjut Pak di berikutnya. Nah, yang sistem pengetahuan lokal ini yang mungkin nanti adik-adik bisa searching ya di ini apa tuh Trihita Karana. Jadi dalam hidupnya masyarakat Bali, semua aspek kehidupan itu mengarah ke keseimbangan. Falsafah hidup mereka adalah terikat dengan konsep Trihita Karana. Trihita Karana adalah tiga keseimbangan di dalam hidup. Jadi bagaimana hubungan manusia dengan manusia, bagaimana hubungan manusia dengan pertama terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan hiangan, pawongan dan apa namanya lingkungan gitu. Jadi ini namanya keseimbangan. Jadi terus berikutnya yang sangat menarik juga sistem pengetahuan ini jadi tidak ada apa ya, jadi menjadi milik bersama gitu. Sistem pengetahuan lokal ini. Terus selain Trihita karena banyak hal lagi tetapi Trihita Karana ini menjadi acuan, bisa dibilang ini falsafah hidupnya orang Bali. Jadi dia bagaimana harus seimbang, makanya mereka upacara terkait dengan hubungan dia dengan Tuhan itu sebenarnya upacara yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Dharma Bali itu tidak hanya menyangkut hubungan dia dengan Tuhan, tetapi hubungan dia dengan roh leluhurnya, hubungan dia dengan tetangganya, dengan sesama manusia dan bagaimana dia menghormati lingkungan, lingkungan alam seperti itu. Lanjut, Pak. Iya, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin?
Bentar ya, kayaknya ada permasalahan jaringan sama Bu Alif. Ya, bisa saya lanjut. Jadi, sistem pengetahuan yang menarik terkait banyak sih sistem pengetahuan lokal masyarakat Bali. Tapi yang menarik ini, contohnya sistem pengetahuan tentang konsep arah mata angin ini sangat penting bagi etnis Bali karena terkait dengan sistem religi mereka, tata ruang dan lain sebagainya. Jadi kalau di Bali itu sistemnya, kalau adik jalan-jalan nanti sempat jalan-jalan ke Bali, di masyarakat pada umumnya itu mengkonsepsikan arah mata angin itu selalu kaje dan kelot. Kata-kata kaje itu arahnya ke kaje ini arahnya ke gunung, sedangkan kelot itu ke laut. Jadi dua hal. Jadi orientasinya KJ itu gunung. Gunung ini adalah Gunung Agung. Jadi yang menjadi pusat orientasinya itu adalah Gunung Agung itu arah KJ, arah utara ya. Dan yang kelot ini adalah laut. Nah, dalam dalam era kekinian ini seringkali salah kaprah arah KJ KJ ini gunung. Jadi konsepnya KJ dan kelotnya orang Denpasar dan orang Buleleng. Jadi Denpasar itu wilayah timur ya, timur agak ke bawah. Sedangkan kalau dilihat Pulau Bali, sedangkan Buleleng itu arah barat. Jadi, jadi pusatnya itu di Gunung Agung itu. Nanti kajeklotnya orang Buleleng dan kajeklotnya orang Karangasem itu akan berbeda seperti itu. Ini yang perlu apa laut karena laut ini adalah untuk membuang, untuk membersihkan lagi. Jadi kalau mereka melakukan upacara kematian yaitu setelah diaben, abu jenazah ini pasti dibawa ke laut. Laut ini peleburan, air itu konsep peleburan. Jadi menyeimbangkan lagi. Sedangkan gunung ini gunung itu kan runcing ya, menuju kepada yang kuasa, sesuatu yang suci seperti itu. Tuh, lanjut. Ini selain dualistis Kajah Kelot, mereka juga mengenal 9 arah mata angin atau kosmologi. Eh, Lanjut ke tadi itu 9 arah mata angin atau biasa disebut dengan Nawa Sanga dan Nawa Mandala. Nah, ya ini jadi nanti di dalam prakteknya ini arah kajekelot, arah orientasi kosmologi ini akan mempengaruhi mereka di dalam menentukan tata ruang. Contohnya di dalam pola pemukiman, dalam mereka membangun sebuah rumah, arah hadap rumah, bahkan di dalam mereka tidur pun itu mereka masih melihat arah kajekelot itu. Itu yang menarik dari eh, kan dia asalnya dari Buleleng. Ketika dia jalan ke Denpasar, dia mau tidur, pasti dia mau melihat, pasti dia tanya dulu, arah Kaja tadi itu yang arahnya ke gunung, maka kepalanya harus mengarah ke gunung nih, sedangkan kakinya harus mengarah. Itu itu eh, terjadi hampir di
Nggih. Tadi itu ya sampai kaji kelot. Nah, sedangkan yang ini utama ning utama madya nista utama madya ini nanti terkait juga dengan biasanya digunakan untuk dari bentuk tata ruang yang ada di wilayah Bali, masyarakat Bali. Lanjut, jadi utama ini yang tinggi ya dia. Jadi konsep tata ruang. Nah, berikutnya adalah sistem penanggalan. Sistem penanggalan ini kalau mungkin bahasa kerennya kalender ya. Jadi di Bali itu kita itu mengenal yang sangat umum di masyarakat itu kita menggunakan dua sistem penanggalan. Satu di wilayah-wilayah Indonesia pada umumnya ya, Senin, Selasa, Rabu dan sebagainya seperti itu. Dan satu lagi adalah sistem penanggalan. Kenapa dibilang Hindu Bali? Sebenarnya ini adalah pengaruh dari budaya masyarakat Majapahit. Jadi Majapahit ketika masuk ke Bali, dia juga membawa beberapa budaya, salah satunya sistem penanggalan. Tanggalan Hindu Bali ini jadi terdiri dari 12 bulan, yang lama 355 hari, kadang juga bisa menjadi 354 hari atau 356 hari. Nah, ini perhitungannya berdasarkan pada bulan, jadi bukan pada matahari ya. Jadi eh, kalau sekarang itu kalau nanti sempat jalan-jalan ke Bali bisa kita beli kok kalender ada tanggalan Bali istilahnya kalender tanggalan Bali di sana memuat perhitungan detail sekali. Jadi eh, ini terkait juga dengan tradisi dan ritual kapan galungan, kapan kuningan, dan hampir setiap setiap bulan itu nanti ada satu dalam satu tanggal bulan Maret. Lebih detail seperti itu. Nah, digunakan untuk perhitungan Saka ini tahun Bali nanti ketika nyepi itu berdasarkan tahun Saka dan upacara keagamaan dan perayaan di pura. Jadi setiap pura itu ada perayaan-perayaannya dikaitkan dengan kapan pura itu didirikan. Biasanya namanya Odalan seperti itu. Itu berdasarkan penanggalan Bali ya. Ini masih masih berlaku sampai hari ini. Jadi hampir semua orang Bali bisa, tetapi sistem penghitungannya itu eh, agak sekarang mulai agak berkurang di kalangan anak-anak muda itu sudah mulai tidak tidak terlalu mengenal penghitungannya gitu. Karena mereka sudah dimudahkan, dan itu sudah jelas, sudah di apa namanya, sudah ada hitungan-hitungannya sehingga anak-anak muda itu sudah mulai tidak tidak terlalu bisa menghitung dan menyebutkan. Kalau yang angkatan-angkatan saya, angkatan angkatan 40 usia 40 50 sampai ke atas tuh masih masih bisa menyebutkan penghitungan secara tradisional. Seperti itu lanjut. Nah, ini. Nah, jadi mereka ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa penanggalan ini dia berdasarkan tradisi lokal dan pengaruh dari Jawa. Dia padukan sehingga nanti ada penghitungan dari 30 wuku dan lain sebagainya. Ini sangat terkait dengan perayaan-perayaan hari besar keagamaan dan tradisi-tradisi yang ada di wilayah Bali yang dilakukan oleh masyarakat etnis Bali. Ini. Lanjut. Nah, yang tata ruang tadi itu yang terkait dengan arah mata arah tadi itu terkait dengan ini pengetahuan tentang tata ruang. Jadi ruang itu dibagi alam itu terbagi menjadi tiga. Jadi konsep triloka. Jadi selalu orang Bali itu selalu dalam hidupnya menekankan keseimbangan.
atau istilah mereka adalah re due benide. Jadi hitam dan putih itu jelas dan ada unsur satu penyeimbang. Makanya mereka selalu dikaitkan dengan konsep tiga. Ada Trihita Karana, itu terkait dengan falsafah hidupnya mereka, terkait dengan interaksi hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam. Nah, terus alam itu terbagi menjadi tiga atau konsep triloka, alam atas, swahloka atau kehidupan suci gitu. Ini tempatnya dewa-dewa, tempatnya apa namanya? Nah, alam tengah ini adalah tempat kehidupan kita manusia dan alam bawah ini burloka adalah tempat kehidupan tumbuhan binatang. Dan tiga alam ini harus dijaga, harus seimbang dan dihormati. Makanya mereka ketika sembahyang itu yang mereka beri saji itu tidak hanya kepada Tuhan, kepada roh leluhur alam ya, tetapi juga kepada alam bawah, yaitu kehidupan tumbuhan dan binatang. Untuk apa? Supaya kehidupan manusia ini terjaga, gitu. Supaya alam tengah ini tetap terjaga, maka keseimbangan, jadi penghormatan kepada alam atas dan bawah ini harus dijaga, seperti itu. Nah, terkait dengan klasifikasi wilayah, ada yang namanya parahyangan, tadi itu adalah zona tempat suci, hubungan manusia dengan Tuhan. Ini diwujudkan dalam bentuk pura. Jadi pura pun nanti kalau adik-adik sempat jalan-jalan ke Bali, kalau masuk ke sebuah pura itu juga dibagi tiga wilayah. Ada wilayah yang di luar, wilayah di tengah, dan wilayah yang di dalam. Yang di luar ini itu siapapun boleh masuk. Kalau yang di tengah ini sudah mulai mereka yang mulai persiapan untuk mereka sembahyang, dan yang di dalam atau yang di atas ini itu mereka ranah untuk mereka yang melakukan kegiatan sembahyang gitu. Jadi kalau kita mau melihat-lihat, kalau tanpa izin dari pemangkunya jangan sampai masuk ke wilayah yang paling dalam. Si pemangku atau juru kuncinya atau pemangku adat di situ seperti itu. Daerah berikutnya, daerah Pawongan itu terletak di zona madya atau zona tengah sebagai tempat kehidupan sehari-hari. Dan yang daerah terakhir yaitu daerah Lebuh atau terletak di zona Niste itu sebagai tempat binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dan konsep tata ruang ini juga bisa kita lihat pada namanya tempat sembahyang itu atau parahyangan itu selalu terletak di depan, paling depan. Jadi pintu masuk ke, jadi rumah orang Bali itu arsitektur rumah orang Bali itu kan dikelilingi oleh tembok, istilahnya penyengker, pagar lah itu. Pintu masuk, setelah pintu masuk pasti di depannya itu ada parahyangan, ada tempat tugu ya. Kalau adik-adik lihat bentuknya seperti tugu, itu adalah tempat sembahyang. Parahyangan tempat dia menyajikan sesaji yang dipersembahkan kepada Tuhan dan kepada leluhurnya mereka. Nah, berikutnya nanti di bagian tengah itu adalah tempat tempat manusia ini beraktivitas, tempat menerima tamu, ruang-ruang keluarga, dan apa namanya, zona-zona yang tempat kita berinteraksi. Sedangkan yang bagian belakang itu biasanya digunakan oleh mereka untuk menaruh binatang-binatang ternak dan juga untuk ini biasanya membuang sampah, naruh kamar mandi. Kalau zaman dulu kan, kan mereka mandinya di sungai, jadi di tidak kita temukan kamar mandi di belakang rumah mereka. Jadi yang kita temukan biasanya adalah tanaman-tanaman dan kandang gitu. Seperti itu. Bisa lihat kan di slide berikutnya, slide ke-17. Nah, ini tadi ya, jadi gambaran jadi kotak itu yang ini namanya pagar, ini adalah penyengker. Ini bentuk arsitektur rumah tradisional masyarakat Bali yang saat ini mulai sulit kita temukan sekomplit ini. Eh, Kalau adik-adik ingin tahu lebih ini mungkin di daerah Tenganan masih bisa kita lihat, tetapi juga di situ sudah banyak mengalami perubahan bentuk meski perubahan bentuk, namun untuk fungsinya relatif masih. Demikian juga di Penglipuran itu juga sudah banyak mengalami apa namanya
perkembangan. Jadi kalau di Penglipuran harusnya di depan sini itu sudah mulai dijadikan tempat berjualan atau art shop gitu. Nah, ini pintu masuknya ya, ini tempat pintu masuk. Terus ini dapur. Kalau di Bali itu dapurnya itu berada di depan, tidak di belakang. Kenapa? Karena dapur ini adalah eh, sumber kehidupan. Di sana ada api. Api itu bagian dari sumber kehidupan untuk peleburan. Jadi orang Bali sekarang juga sudah mulai agak berkurang nih, sudah mulai agak luntur ya. Kalau orang Bali yang lama-lama, yang dulu-dulu, jadi orang datang dari mana-mana itu tidak boleh masuk ke tempat-tempat ini sebelum ke dapur dulu. Dapur ini ada api, dia itu meleburkan. Jadi pengaruh buruk, pengaruh negatif dari luar ini akan lebur di sini. Setelah itu dia akan bisa interaksi ke berbagai tempat. Nah, ini tadi yang saya sebutkan adalah Kajekelotnya ini ya, arah gunungnya ini dan arah arah kosmologi tadi itu yang utamaning utama. Ini di sini adalah tempat Merajan, tempat suci. Ini bagian atas ini, jadi paling atas seperti itu. Nah, di sini ini ada Penunggun Karang. Penunggun Karang ini adalah tempat persembahan untuk yang dianggap kalau di Jawa namanya Mbau Rekso ya. Jadi tempat-tempat untuk menjaga. Jadi penjaga penjaga lingkungan ini secara supranatural gitu. Di sini dia diberikan tempat persembahan juga gitu. Gitu. Nah, sedangkan yang ini adalah Balai Dawu. Di sini ini adalah tempat tidur. Jadi rumahnya orang Bali itu ter- tidak menjadi satu bangunan utuh yang dibagi ruang per ruang, tetapi bangunan-bangunan kecil-kecil seperti ini. Ini bentuk arsitektur tradisionalnya orang Bali. Tetapi sekarang sudah mulai jarang ditemukan. Ya, terus ini tadi paon itu adalah dapur, ini balai delot atau tempat upacara. Jadi di depan ini, di sini ini pintu ini masuk dan sini adalah balai dangin atau tempat tidurnya kakek nenek ya. Ini dekat dengan sangga. Ini tempatnya gadis. Gadis itu ditempatkan di sini, ditempatkan di belakang. Kenapa di belakang ini dijaga? Perempuan itu harus dijaga seperti itu. Nah, yang ini adalah tempat tidurnya orang tua dan anak laki-laki. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, ini sudah. Sudah. Jadi itu, nah yang untuk mungkin ada pertanyaan. Bentar saya. Ya, silakan Ade Kurniawan. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Ade Kurniawan. Jadi Ye. dari ini Bu ya, budaya Bali ini ada satu budaya yang menarik bagi saya yaitu budaya upacara ngaben Bu. Jadi yang apa namanya Hmm, mayat ye, gitu ye. dibakar gitu ya. Nah, Ye. kebetulan di daerah saya dulu tuh Ye. Bu ada satu wilayah nih Bu. Itu wilayahnya tuh kayak khusus untuk ini orang-orang Bali gitu. Jadi mayoritas isinya tuh orang Bali semua. Terus pas saya SMP itu ada satu keluarga Bu yang ya hitungannya berada lah ya. Hitungannya tuh lebih mampu dari yang lain. Mereka ngadain upacara ngaben ini Bu. Terus Ye. kalau saya nggak salah ingat, dengar-dengar itu ngabisin biaya kurang lebih 100 jutaan ke atas lah kalau saya nggak salah ingat dulu itu. Hmm. Nah, dari yang saya pahamin ini, Bu, upacara ngaben ini tuh kalau sekarang nih itu tuh maknanya udah berubah gitu, Bu. Dari yang awalnya tuh makna spiritual berubah jadi ini makna untuk nunjukin status sosial gitu, Bu. Nah, yang mau saya tanyain tuh kira-kira kalau untuk di zaman sekarang nih, Bu, upacara ngaben ini kira-kira masih relevan nggak untuk diadain gitu? Karena kan nggak semua orang tuh bisa ngadain upacara ngaben ini karena ya eh, uang yang dikeluarin juga nggak sedikit gitu. Terus ya untuk ekonomi sekarang kan kayak nggak memungkinkan banget gitu buat ngadain upacara kayak gitu, Bu. Oke, sekian mungkin terima kasih. Ye. Terima kasih pertanyaannya, Dek Faisal ya. Menarik apa eh, bagus sekali pertanyaannya ini. Untuk saat ini ngaben ini masih dilakukan karena ini bagian dari ritual keagamaan ya. Karena ingat 7 unsur kebudayaan yang paling susah untuk berubah adalah terkait dengan rites.
atau ritual keagamaan terkait dengan sistem kepercayaan dan agama itu sangat-sangat paling susah berubah. Nah, untuk biayanya memang rata-rata seperti itu. Maka ini inilah kecerdasan masyarakat kita untuk mengantisipasi biaya yang besar itu, maka di Bali itu sudah lama ini sejak tahun 90-an itu era-era 90-an ada istilah ngaben massal. Jadi ngaben itu dilakukan secara bersama-sama. Jadi satu desa itu melakukan upacara ngaben, terus itu urunan apa ya, patungan. Nah, biasa misalkan dihitung biayanya habis 100 juta nih. Nah, misalkan saya nih, saya ada dua jenazah yang harus atau dua mayat yang harus diaben. Maka misalkan ada 20 jenazah nih, karena 100 juta, maka masing-masing harus urunan sekian gitu. Seperti itu. Itu yang ini. Berikutnya, jadi tidak harus hari ini meninggal, hari ini terus diaben enggak. Biasanya juga untuk mengumpulkan dana, biasanya dimakamkan dulu. Dimakamkan, nanti ketika dana sudah terkumpul, baru dilakukan upacara ngaben. Jadi nanti simbol, menggunakan simbol dek. Biasanya menggunakan kalau digali lagi, memang ini agak apa namanya, agak biayanya agak dua kali lipat. Jadi digali lagi, diambil tulang belulang kalau masih ada tulang belulangnya. Kalau tulang belulangnya sudah nggak ada, eh, tetap dilakukan pengambilan itu, tanahnya biasanya yang digunakan sebagai simbol, dan dibikin patung dari kayu cendana itu melambangkan si jenazah ini. Jadi nanti ada ada sekian upacara. Jadi upacara pengambilan si 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 jenazah ya, jasad, terus ada pemanggilan roh seperti itu, dimasukkan ke tadi itu, setelah itu baru upacara pengabenan gitu. Jadi ada beberapa ini, dan hari ini masih dan biayanya memang besar itu karena terkait dengan apa namanya, tahapan-tahapan yang harus dilalui, terus upakaranya, sesajinya itu, karena ada berbagai aspek yang harus mereka siapkan biayanya. Bahkan yang terakhir ini ada pengabenan pelebon, kalau untuk yang kasta tinggi itu istilahnya pelebon, itu di ra- kalangan puri ya, itu biayanya sampai MM-an itu gitu. Seperti itu, Dek. Jadi tetap harus harus dilakukan itu karena untuk ngaben itu bagian dari kewajiban eh, ahli warisnya, kewajiban keluarga untuk mengantarkan si si mayat ini atau si yang meninggal ini untuk mencapai nirwana. Jadi ada konsep seperti itu. Kalau dia belum diaben, maka jiwanya, atmanya itu tidak bisa menyatu di atas sana gitu. Gitu. Dia masih ada di alam tengah ini, tidak ke alam yang tadi itu, yang paling atas itu. Gitu. Seperti itu. Nah, yang sekarang juga berkembang selain ngaben massal adalah rumah-rumah kremasi. Jadi itu lebih lebih apa ya, lebih mengirit lagi, lebih ngirit. Kalau misalkan nunggu ngaben ini terlalu lama, maka eh, ada namanya rumah-rumah kremasi ini, dia satu di kampung untuk upacara ngaben itu yang lebih banyak menghabiskan dana itu adalah untuk menjamu orang-orang yang datang membantu gitu. Maka di rumah kremasi itu ada paket-paketnya, Dek. Misalkan satu paket harga 30 juta itu dari A sampai seperti ini sampai ini. Jadi ada sekarang sudah berkembang seperti itu tahun 2000-an itu. Meskipun waktu itu awal-awal itu mendapat apa ya, ada pro kontra, tetapi sekarang sudah berpikiran praktis masyarakat Bali. Jadi ngaben itu bisa dilakukan secara massal, bisa lewat rumah kremasi itu, atau masih tetap menggunakan cara yang lama seperti itu. Oke. Mungkin selanjutnya Nadia silakan. Yang resen banyak. Selamat siang, Ibu. Yes, selamat siang. Perkenalkan, saya Nadia Fadila, Bu. Saya penasaran mengenai sistem kasta di Bali, Bu.
apakah sistem kasta ini berdampak pada pernikahan dan apakah ada larangan menikah dengan orang berbeda kasta, Bu? Terima kasih, Bu. Ah, oke. Eh, yang kedua kaitan dengan menikah, larangan menikah. Yang pertama apa, Dek? Terputus tadi. Yang pertama tadi, apakah sistem kasta ini berdampak pada pernikahan, Halo? Bu? Salah, Ibu? Oh, gitu. Yang pertama, hanya pernikahan saja. Iya, apakah sistemnya berdampak pada pernikahan itu, Bu? Oke, saya jawab ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Eh, sistem itu, nggih, 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 nggih. Jadi sebenarnya yang seringkali Wah, tunggu bentar ya. Gara-gara Nadia nanyain tentang nikah ya. izin menjawab ya, Mas. Tadi pertanyaannya, suara saya terdengar. Jadi sistem terkait dengan sistem kasta. Jadi kita seringkali di masyarakat itu agak sedikit, saya meluruskan sedikit. Jadi sistem kasta di Bali itu berbeda dengan sistem kasta di India. Kalau di Bali ini dulu pernah, karena kalau sejarahnya ada pertentangan tuh tahun sekitar 50-an 60-an. Jadi yang ada di Bali itu sistem warna sebenarnya, bukan sistem kasta sebenarnya. Nah, warna ini dibagi menjadi empat, empat golongan. Karena ini kalau di India itu eh, dia itu tidak berdasarkan keturunan kelahiran, dia bisa naik gitu loh. Kalau prestasinya bagus, dia bisa menjadi misalkan kastanya Sudra, tapi dia menempat dia di masyarakat menjadi tokoh masyarakat, naik statusnya, dia bisa kastanya bisa menjadi naik. Tapi kalau di Bali tidak, di Bali ini sistem lebih ke sistem warna. Nah, dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama adalah Brahmana, ya ini mereka yang biasanya namanya Ida Bagus seperti itu, ya namanya Ida Bagus. Kalau yang cowok, yang cewek Ida Ayu, dia tinggal di Griel, rumahnya itu namanya Griel. Dia ini adalah para pemimpin dulunya, leluhurnya ini para pemimpin tokoh-tokoh agama dia. Ya, golongan kesatria. Makanya tidak dinamakan kasta sebenarnya. Golongan satria. Golongan kesatria ini mereka tinggalnya di Puri. Rumahnya itu namanya Puri. Jadi yang mereka bangsawan-bangsawan. Nah, ini biasanya namanya Anak Agung, Cokorde, seperti, seperti itu. Nama-namanya itu ditanda seperti itu. Nah,
nama-nama Agung, Cokorde, yang semacam ini sebenarnya bentukan Belanda juga nih, dalam rangka divide et impere, memecah belah seperti itu. Selesai ya. Yang ketiga, karena panjang nih nanti. Yang ketiga adalah eh, tadi Waisa. Nah, Waisa ini yang masyarakat kebanyakan. Yang Sudra ini yang golongan paling bawah. Tapi kelas Sudra ini biasanya sudah nggak ada sih. Yang Waisa ini yang namanya Imade, Inyoman, yang seperti itu. Tanpa ada gelar Ida Bagus, I Gusti, dan sebagainya. Itu dari sistem penamaan. Nah, dari sistem perkawinan, perkawinan itu memang yang ideal, ya. Kembali ke teori kita, ada sistem perkawinan ideal, ada yang perkawinan yang tidak ideal. Idealnya memang mana, tetapi namanya cinta itu kan nggak bisa di diprogram kan gitu. Kadang-kadang, nah kadang-kadang antar 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 golongan ini bisa aja. Biasanya kalau yang cewek cewek dari golongan atas itu diharapkan nanti turun kasta deh. Kalau yang nikahnya dengan cowok ini, misalkan kasta cowoknya itu lebih tinggi daripada ceweknya, ceweknya ini naik kastanya. Tapi kalau ceweknya ini lebih tinggi, cowoknya lebih rendah, maka turun nih kastanya cewek. Jadi ngikuti. Karena kita sistemnya, kami sistemnya patrilineal. Jadi mengikuti garis laki-laki. Nah, sekarang apa namanya, di era modern ini, kalau zaman dulu sih memang itu sebagai sebuah aib ya. Kalau di era modern ini ya mau gimana ya boleh-boleh saja. Tetapi pasti nanti di situ pasti ada huru hara dulu lah, ada pertentangan dulu lah gitu. Tetapi diharapkan memang perkawinan itu sesama sesama golongan, sesama kasta gitu. Itu. Jadi istilahnya kalau yang turun tuh nyerot gitu, turun kastanya. Kalau yang naik biasanya kalau ada yang namanya jeru gitu tuh ya, ada perempuan namanya jeru itu pasti dibolehkan, tapi nanti pasti ada ritual-ritual khususnya untuk itu menetralisir supaya kastanya ini bisa menjadi sejajar, setara. Seperti itu. Yang lain lagi, gimana, Dek? Oke, terima kasih Bu Alif. Mungkin selanjutnya Faisal, silakan Faisal. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waalaikumsalam. Faisal Nabil, Bu. Baik, pertanyaan saya tadi mengenai pengaruh asing, Bu. Tadi disebutkan kalau pengaruh asing itu dari India, Cina, Iya. Jawa, sama bangsa-bangsa Barat. Nah, apakah hal ini mempengaruhi keaslian dari budaya Bali akibat dari pengaruh asing mereka ini untuk kepentingan, misalkan untuk kepentingan pribadi mereka gitu, karena menguntungkan kan Pulau Bali itu. Baik, itu saja Bu. Iya. Terima kasih, Dek Nabil. Eh, Pertanyaannya, jadi kalau kita bilang budaya masyarakat Bali yang asli yang mana juga sampai hari ini saya juga masih bingung nih yang asli kayak apa. Karena memang masyarakat Bali itu bisa dibilang dia sangat multikulturalisme ya pahamnya. Jadi sangat beragam. Tapi ya namanya kembali ke teori kita yang kita beri pengaruh itu kan bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif gitu. Cuma bagaimana mereka strategi mereka untuk menyerap. Tapi yang saya lihat dengan adanya bangsa-bangsa asing ini memperkaya apa ya budaya-budaya yang ada, tradisi-tradisi yang ada di masyarakat Bali dan tradisi masyarakat Bali yang mereka lakukan hari ini itu sebenarnya adalah elaborasi, jadi perpaduan antara tradisi lokal mereka, terus tradisi pengaruh dari eh, Hindu Majapahit,
dan juga yang mereka kembangkan hingga hari ini. Nah, sedangkan yang bangsa-bangsa Eropa itu biasanya terkait dengan mereka yang ini ada beberapa. Jadi di Bali itu kalau kita lihat dari sisi agama ya, dari agama yang paling gampang. Jadi di masyarakat Bali itu ada kelompok-kelompok atau enclave atau komunitas yang selain mereka beragama Hindu, ada juga orang Bali yang beragama Kristen. Ini mereka ada di daerah kantong-kantongnya di wilayah Jembrana, daerah Belimbing Sari. Ini pengaruh dari misionaris. Ini barat ini. Nah, di dalam ritual keagamaan, dia itu masih menggunakan atribut-atribut Bali. Jadi ada penjor, semacam gitu. Terus gereja-gereja di Bali itu juga arsitektur ornamennya juga menggunakan ornamen-ornamen lokal. Dan tata cara beribadahnya ada beberapa yang menggunakan tata cara beribadah tradisi. Jadi orang Bali itu sebenarnya antara tradisi dan agama itu beda-beda tipis. Nah, demikian juga dengan yang mereka yang beragama Islam, ada komunitas-komunitas Islam, eh, istilah kami adalah Islam sejarah, yang mereka menggunakan nama itu, nama-nama Bali, nama Iketut, Imade, Iwayan Muhammad, siapa, seperti itu. Itu ada di daerah Pegayaman. Ini menunjukkan bahwa di Bali itu sangat lentur gitu. Dan kalau nanti sempat jalan-jalan ke Bali, ada satu pura di wilayah Buleleng. Itu di situ ada relief dalam pura itu menggambarkan Gadu Belanda naik sepeda. Itu ada relief di dalam pura loh itu. Nggak sembarangan. Jadi artinya eh, keasliannya yang mana mereka masih sih kayaknya masih beberapa bisa kita lihat ya. Tetapi secara umum juga mereka mengadopsi budaya-budaya yang dari luar gitu. Contohnya di kesenian misalkan Cina, barong baris, baron landung, barong itu ya kayak kayak barongnya orang Cina gitu, tapi dimodifikasi se, se- ya sesuai latar belakang budaya masyarakat Bali, dan itu dilakukan bagian dari ritual keagamaan mereka gitu. Ada namanya baris Cina. Baris Cina, Cina, baris Cina dan baris Cina. Jadi itu me, apa pakaiannya putih-putih karena orang Cina itu kan putih kan. Dia bawa bawa tombak terus ya gayanya gaya-gaya seperti itu. Ini di daerah Denpasar dan di beberapa tempat ini bagian dari kegiatan ritual keagamaan biasanya dimulai dengan pertunjukan baris Cina seperti itu. Jadi menarik, eh, sangat-sangat unik ya. Tuh. Cuma karena memang sekarang sudah pengaruh perkembangan zaman, ada pariwisata, jadi ada ya namanya juga perkembangan zaman, kita tidak boleh stuck kan gitu, harus dinamis. Jadi ada beberapa yang mulai ditinggalkan, muncul budaya yang baru, cara-cara yang baru gitu. Tetapi di beberapa aspek itu mereka masih mempertahankan, terutama nilai-nilainya itu masih mereka jaga. Seperti itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Alif. Ini ada 3 orang lagi Bu yang mau nanya. Mungkin ke Andrea dulu, silakan Andrea. Baik, terima kasih Bang. Selamat siang Ibu. Iya, Andrea. Ini yang saya siram itu ya? Iya. Oke Bu, jadi kan Ibu ada menjelaskan mengenai Trihita Karana ya Bu ya. Saya mau tanya, selama ini Trihita kan Karana. ya Trihita Karana ada di slide berapa itu tadi? Pertanyaan saya, kan Trihita Karana itu dianggap sebagai filosofi yang jadi dasar harmoni kehidupan di Bali. Nih, Tapi gimana sih Bu sebenarnya pengaruh Trihita Karana ini terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Bali sekarang? Apakah konsep ini masih benar-benar jalan dan relevan di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan pariwisata yang makin pesat? Kalau menurut Ibu sendiri,
kendala dan dilema yang muncul saat mau menerapkan Trihita Karana di zaman sekarang ini apa ya? Terima kasih. Terima, terima kasih Andrea. Berat nih pertanyaannya nih. Jadi itu filosofi yang di apa ya yang mereka yakini, mereka jalankan pada masyarakat Bali. Jadi konsepnya bagaimana kita menjaga keseimbangan hubungan dengan Tuhan, parahyangan, jadi Tuhan ke atas ya. Jadi orang itu harus ya namanya kita ya makhluk yang ini ya. Jadi terus yang kedua adalah parahyangan. Pawongan, pawongan itu hubungan manusia dengan manusia. Yang terakhir palemahan. Nah, sekarang yang agak sedikit sedikit banyak tantangannya itu di palemahan, di lingkungan. Karena pembangunan di Bali yang sangat-sangat masif kaitan dengan pariwisata dalam rangka menunjang sarana prasarana pariwisata, sehingga kadang-kadang pembangunan itu tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan. Sebenarnya kan maksudnya Palemah, bagaimana hubungan manusia dengan alam itu kan keseimbangan ya. Nah, itu kan dikelola, tidak dieksploitasi. Nah, ini sebenarnya yang sekarang lagi dipertanyakan lagi gitu. Kalau hubungan dengan Tuhan masih sih mereka taat dalam beribadah. Halo Prof. Taat dalam beribadah, taat dalam apa namanya tradisi-tradisi mereka. Terus hubungan dengan manusia pun dengan sesamanya masih itu urusan sosial kemasyarakatan masih masih bagus masih terjaga. Yang dalam tanda kutip yang perlu ya dalam ya kalau kita analogkan dengan lampu lalu lintas pada zona kuning mendekati zona merah ini yang palemahan ini gitu. Yang lingkungan ini kalau menurut tadi kan tanya pendapat saya, yang dengan lingkungan ini loh Bali itu sekarang kecenderungannya terutama di tataran pemangku kebijakan ya, di pembangunan villa, pembangunan tempat wisata itu yang tidak memperhatikan konsep tata ruang tata ruang dan konsep tadi itu Trihita Karananya itu gitu banyak itu pelanggaran-pelanggaran di tataran itu dan kemarin puncaknya itu benar kan puncaknya itu kemarin ada banjir itu banjir itu sebenarnya impact dari bagaimana manusia tidak memperhatikan menjaga lingkungan alam gitu. Jadi penggundulan hutan, jadi alih fungsi lahan itu hampir eh, setengah lebih itu dalam masa pemerintahan salah satu contoh di Kabupaten Badung itu dalam era pemimpinan Bupati Badung itu hampir 500 hektar itu terjadi alih fungsi lahan. Yang tadinya lahan untuk apa lahan hijau, terus daerah-daerah hutan itu dirabas dijadikan tempat-tempat untuk penunjang sarana prasarana pariwisata. Seperti itu. Itu sih. Jadi perlu di ini lagi ya, di apa ya? Ini introspeksi sebenarnya untuk orang Bali sendiri, untuk kami, bagaimana kita sekarang menerapkan Trihita Karana itu. Kalau urusan dengan Tuhan, yang pertama sih aman-aman saja gitu. Yang nomor tiga ini loh yang agak-agak. Seperti itu, Andrea. Terima kasih, Bu. Sangat menarik ya terkait dengan isu Tuhan, isu manusia, dan isu lingkungan yang menjadi concern. Bu, ini ada dua lagi. Kita selesain aja mungkin Bu ya. Selanjutnya Rahim silakan. Rahimatur Rahman pertanyaannya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Muhammad Rahmatur Rahman. Mungkin ini out of topic. Waalaikumsalam. Kita tuh semua tahu kan Bali itu banyak wisatawannya bahkan dari mancanegara. Nah, terus bagaimana masyarakat Bali itu berpartisipasi dengan pengaruh budaya luar yang datang melalui wisatawan tersebut? Itu saja.
Wah, pertanyaannya berat-berat ini. Keren nih Mas Ferdi, mahasiswanya nih. Eh, jadi kalau apa namanya mau gimana ya, perubahan itu adalah sesuatu yang alamiah ya, yang tidak bisa kita hindari, dan itu memang apa namanya sangat harus itu ya. Tapi secara umum masyarakat Bali ini punya daya adaptif yang relatif bagus menurut saya sih ya. Daya adaptifnya kenapa? Saya bilang sangat bagus. Jadi mereka itu masih bisa memilah-milah mana yang memang. Jadi kalau sudah itu di ranah yang sakral, mereka tidak bisa diganggu gugat gitu. Tapi kalau di ranah yang profan itu mereka atau yang tidak sakral itu mereka bisa berkomunikasi, dikomunikasikan, di apa ya, didiskusikan, didialogkan gitu. Namun karena kelenturan inilah sekarang banyak di kalangan generasi muda ini yang mengalami degradasi gitu. Meskipun mereka tidak mengakui secara terang-terangan, tetapi ada beberapa nilai yang mereka itu sekarang terkontaminasi dengan budaya-budaya itu. Contohnya gini, sekarang lagi rame nih di kami di Bali ini istilah sing beling sing nganten gitu. Sing beling itu tidak hamil, tidak tidak nikah itu. Arti letterleknya. Jadi sing beling sing nganten. Jadi nanti searching di internet itu ada itu sing beling sing nganten. Itu banyak terjadi di kalangan generasi muda bahwa mereka itu akan itu MBA itu loh, married because accident. Jadi mereka melakukan hubungan itu dulu. Kalau ini pacarnya, pasangannya hamil, maka dinikahin. Padahal itu dilarang di dalam kepercayaan, di dalam konsep agama mereka, di dalam tradisi mereka itu dilarang. Tetapi ini sekarang sudah menjadi hal-hal yang sedikit di apa ya, dinormalisasi, diperbolehkan, menjadi permisif gitu. Jadi sekarang itu kalau ada orang yang nganten gitu, dia ini dulu enggak gitu. Seperti itu. Ini ini menurut kacamata saya, asumsi saya mungkin ini bagian dari apa ya, budaya-budaya Barat itu gitu loh, seperti itu. Dan banyak lagi sih sebenarnya apa namanya, tapi itu banyak terjadi di kalangan generasi muda sih. Kalau generasi-generasi tuanya masih 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 bisa ini ya. Generasi muda ini misalkan dalam hal berpakaian, dalam hal apa namanya berkomunikasi gitu. Itu sudah mulai ada pergeseran sih. Tuh. Terutama mereka yang tinggal di wilayah perkotaan. Kalau di wilayah perdesaan masih, tapi yang sekarang lagi rame ini itu sing beling sing nganten itu. Jadi seperti itu. Nah, karena adanya pengaruh-pengaruh pariwisata juga, mereka ini tradisi-tradisi itu juga menjadi sekarang ada menjadi menjadi ini bagian dari apa ya, atraksi budaya, atraksi wisata gitu. Tapi dalam hal ini sih masih bisa ditoleransi karena mereka masih memisahkan mana yang sakral, mana yang profan, mana yang bisa menjadi tontonan, mana yang tidak bisa menjadi tontonan seperti itu. Kalau di itu masih bisa, tapi yang perlu sedikit agak perlu diwaspadai itu adalah di kalangan generasi muda yang sudah mulai mengalami sedikit pergeseran terkait dengan nilai-nilai normatif. Itu Dek, Dek Rahman. Baik, Bu, makasih. Ya, menarik Bu ya. Bagaimana pengaruh dari wisata sangat berefek terhadap kehidupan sosial masyarakat Bali sehingga diadopsi menjadi nilai-nilai yang biasa. Mungkin ada satu Oke, pertanyaan terakhir Bu. Ini dari Nada. Silakan Nada. Baik, selamat siang Ibu. siang ada. Oh ini MC ya? Yang jadi MC kemarin Iya, ya? Ibu. Betul Ibu. Salam kenal, saya Nada. Jadi menarik banget pembahasan Ibu hari ini, apalagi tadi mengenai pertanyaan dari Rahim sebelumnya tadi mengenai tantangan yang terjadi di Bali ketika kita kan sudah luas banget nih pariwisatanya, terus globalisasinya juga. Nah, melanjutkan pertanyaan dari Rahim tadi, mungkin tantangan ini misalnya kayak kebebasan-kebebasan yang terjadi di Bali karena pengaruh global,
itu apakah ada diberikan apa ya ibaratnya tuh apakah Bali punya batasan-batasan tersendiri terhadap budaya-budaya pengaruh luar begitu agar eh, Bali ini tetap identik dengan nilai-nilai yang tertanam sebelumnya begitu. Apakah ada apa ya usaha-usaha tersendiri itu untuk membalikan nilai-nilai yang ada di Bali? Itu pertanyaan pertama saya. Terus pertanyaan kedua saya mengenai bagaimana dialek-dialek lokal di tengah arus modernisasi dan pariwisata ini. Seperti tadi ada Bali Aga, apakah itu masih menjadi ruang hidup bagi identitas komunitas atau sudah mulai larut nih dalam dialek Bali umum yang lebih dominan? Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Dek Nada. Pertanyaannya berat-berat nih. Baru semester 1 ini pertanyaannya udah berat-berat nih Mas Ferdi. Keren nih mahasiswanya. Ya. Eh, Kembali seperti yang awal saya sampaikan bahwa tadi sebenarnya masalah yang ramah, yang dialogis, ya, yang lentur, yang bisa apa gampang beradaptasi, yang bisa memilah dan memilih gitu ya. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa arus barat Bali pada umumnya. Suara saya jelas ya, Dek? Atau terputus-putus? Nah, eh, yang jadi katup pengamannya itu, jadi lembaga-lembaga adat, lembaga-lembaga tradisional itu sampai hari ini masih berperan di masyarakat. Contohnya di kalangan anak muda itu ada namanya seke teruna-runi. Kayak kalau apa anak-anak muda yang ada di desa-desa itu pasti ada seke teruna-teruni. Dan disitulah tempat berkumpulnya anak-anak muda untuk berdialog. Di situ juga ada pengawasan dari kelompok-kelompok golongan-golongan dewasa untuk itu merupakan nilai lokal kepada generasi muda. Jadi di satu sisi mereka itu mengikuti perkembangan di luar sana yang modern itu ya. Tapi di sisi yang lain nanti tradisional lewat seka teruna-teruni ini dan di situ diajarkan mengenai kepemimpinan, terus kesenian dan banyak kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang memang berbasis nilai-nilai kearifan lokal lewat seka Bruni ini menurut saya lembaga ini sebagai salah satu katup pengawal untuk menjaga globalisasi yang melanda generasi muda di Bali seperti itu. Itu. Terus tadi pertanyaan selanjutnya apa ya, Dik? Selain itu apa tadi? Apa saya? Dik Nada. Tentang dialek, Ibu, apakah sudah menjurus ke dialek Bali Oh, umum nggih. atau memang Jadi masih ada yang per komunitas gitu? oh iya ya masyarakat Bali Age ya. Kalau untuk masyarakat Bali Age ini eh, sampai hari ini mereka masih masih apa ya masih eksis mempertahankan tradisi mereka ya pada ruang-ruang mereka dan karena mereka itu tinggal pada satu wilayah. Jadi di Bali itu dikenal dua sistem kewilayahan. Jadi desa adat ada desa dinas gitu. Kalau yang masyarakat Bali Age, Bali Mule itu masih menempati wilayah mereka yang secara tradisional merupakan bagian dari kewilayahan mereka. Mereka masih mempertahankan tradisi-tradisi mereka. Di samping juga mereka sudah mulai menyerap budaya-budaya modern. Jadi tetap jadi dinamikanya ada. Jadi suku etnis Baduy itu kan memang mereka sengaja menutup diri ya. Orang di Age Bali Mula ini mereka kan tetapi juga menyerap hal-hal yang baru ini yang menarik yang menarik ini gitu. Jadi mereka tetap mempertahankan utama di
ritus, ritual keagamaan, sistem kepercayaan tuh mereka masih pertahankan. Tapi di beberapa kegiatan sosial itu mulai mereka adopsi hal-hal yang baru. Gitu. Pendidikan sudah mengikuti pendidikan yang modern. Tapi kalau mau melihat eh, yang unik menarik lagi, masyarakat Tenganan nanti kalau sempat jalan-jalan ke Bali atau mulai searching itu orang-orang Tenganan ini sebenarnya contoh yang menarik. Dia tetap mempertahankan tradisional tetapi dia juga mengikuti yang modern. Jadi seimbang itu. Seperti itu sih. Kalau kasus yang Bali Aga, Bali Mula seperti itu. Itu sepengamatan saya ya. Saya ini kan outsider ya, orang di luar gitu. Meskipun saya tinggal di Bali, tetapi kan saya bukan etnis Bali. Itu jadi saya sedikit ini asumsi saya. Seperti itu, Dek Nada. Oke, terima kasih banyak Bu Alif untuk diskusinya, untuk jawabannya dari pertanyaan teman-teman semua. Kira-kira masih ada yang ingin bertanya teman-teman, silakan. Ini masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi sebelum kita tutup. Kalau dirasa nggak ada lagi, mungkin saya serahkan ke Pak Arif. Oh, langsung. Oh ya, oke, kalau nggak ada lagi, mungkin sebelum kita menutup, mungkin kita ambil dokumentasi dulu Bu untuk foto bersama. Jadi teman-teman silakan buka kameranya. Oke, baik, dihitung. Abang hitung 1, 2, 3. Sekali lagi. Sebentar. 1, 1, 2, 3. Oke, baik. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Alif yang sudah berkenan memberikan materi dan sharing pemahaman kepada teman-teman mahasiswa kami terkait dengan etnografi Bali, dapat banyak pemahaman baru bagaimana orang Bali berdinamika di era saat sekarang dengan banyaknya masuk pengaruh-pengaruh dari dunia luar, khususnya di dunia pariwisata yang pada akhirnya juga sedikit banyaknya merubah kehidupan tatanan sosial dan budaya dari masyarakat Bali. Meskipun begitu, setidaknya masyarakat Bali juga punya beberapa sistem pertahanannya sendiri, Bu ya. Gitu. Iya. Untuk selanjutnya, sebelum menutup nih Bu, kami minta closing statement dulu dari Bu Alif terkait perkuliahan pada hari ini. Silakan Bu Alif. Terima kasih Mas Ferdi, Mas Arif, dan adik-adik mahasiswa keren-keren nih diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan ini bisa memberikan wawasan baru terhadap kita, pemahaman kita bahwa eh, masyarakat Indonesia ini beragam dan masing-masing memiliki keunikan. Jadi mudah-mudahan nanti tidak hanya ketemu di media Zoom meeting ini, adik-adik bisa membuktikan langsung nanti ya. Mudah-mudahan saya berharap membuktikan langsung apa benar nih yang didiskusikan, apa benar nih yang disampaikan oleh Bu Alif terkait dengan etnografi Bali. Silakan datang ke Bali, kami menyambut dengan tangan terbuka. Nanti mau ke Trunyan, ke Tenganan, ayo kita ajak, kita dampingi, kita ajak jalan ke sana. Seperti itu, Mas Ferdi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di dunia nyata, tidak di dunia virtual. Salam antropologi, antropologi ULM hebat, jaya selalu. Salam. Terima kasih Ini ya. banyak Bu.
Sehat selalu ya, Bu. Ya, amin. Terima kasih Mas Ferdi. Ayo ke Bali. Ayo kita ke Bali, Kami tapi tunggu. tiketnya bayar Ayo, sendiri ya. Dibayarin Bang Ferdi tiketnya. ya, pulang pergi. Terima kasih banyak Bu Alif untuk waktunya. Terus Ibu.